Halo semua, perkenalkan saya Simon Ferdianjeri dari Universitas Katolik Musi Caritas. Dalam video ini, saya akan membahas hasil analisis studi kelayakan bisnis dari usaha pempek kerupuk dan kemplang 818 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dewi Sri. Sejarah usaha. Sebelum memulai usaha ini, Bapak Alex Suwardi bekerja sebagai pegawai swasta. Setiap pulang bekerja, beliau sering membawa pulang ikan giling dan tepung terigu untuk membuat adonan kemplang dengan melihat internet untuk cara membuatnya. Semakin berjalannya waktu, Bapak Alex dan istrinya melihat peluang di sekitar lingkungannya untuk membuka usaha pempek, kerupuk, dan kemplang. Akhirnya, setelah mempertimbangkan secara matang, muncul nama usahanya yaitu Pempek Kerupuk dan Kemplang 818 pada bulan April tahun 2004 sampai sekarang. Usaha ini bergerak di bidang makanan dan memiliki jenis produk yang bermacam-macam. Visi Visi dari usaha ini yaitu melestarikan makanan khas Palembang, yaitu pempek agar semakin dikenal seluruh masyarakat. Misi selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap produk, memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas produk. Tujuan untuk menghidupi keluarga karena memiliki banyak anak serta ingin meningkatkan derajat keluarga sebab dahulu pernah direndahkan orang lain. Tempat usaha. Usaha ini berada di Jalan Brigjen Dr. Haji Nusmir nomor 3558 Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan gambar dari tempat usaha tersebut. Ini adalah tampak dalam dari tempat usaha tersebut. Aspek-aspek. Yang pertama, ada aspek pengembangan usaha. Yang kedua, ada hukum atau legalitas. Yang ketiga, aspek ekonomi dan budaya. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Yang kelima, aspek manajemen. Yang pertama, aspek pengembangan usaha. Menurut analisis saya, dalam aspek ini, usaha tersebut cukup mengalami perkembangan. Pada tahun 2017, membuka pabrik cabang di Air Batu, dan tahun 2020 membuka toko baru di kos di Palembang, Lebong Siarang. Usaha ini juga sudah menggunakan mesin untuk membuat dan mencetak adonannya. Ini adalah tampak depan dan produk yang dijual di dalam toko tersebut. Yang kedua, aspek hukum atau legalitas. Dalam aspek ini, usaha ini berbentuk perseorangan dan memiliki surat izin tempat usaha atau situ, NPWP, dan SIUP. Yang ketiga, aspek ekonomi dan budaya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, usaha ini juga berfungsi untuk memperkenalkan makanan daerah khas Palembang, serta usaha ini juga banyak menerima tenaga kerja di daerah sekitar usaha. Aspek lingkungan. Untuk limbah yang dihasilkan tidak ada. Hanya saja untuk minyak yang sudah dipakai beberapa kali akan dijual ke orang lain yang ingin membelinya. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini, usaha tersebut menggunakan promosi Instagram dan Facebook. Produk yang dijual pun sudah mencapai luar kota, antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Aceh, Bali, dan Lampung. Selanjutnya aspek manajemen. Nama usaha Pempek Kerupuk Kemplang 818, pemilik Alex Suwardi, alamat Jalan Brigjen Dr. Haji Nusmir nomor 3558, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Struktur organisasi.
terdiri dari pemilik usaha yaitu Alex Suwardi, bagian administrasi Ibu Wati, bagian keuangan Cindy, bagian gudang Heri, bagian transportasi Supratman, bagian sumber daya manusia Baharudin, bagian pabrik Paul, bagian pemasaran Fitri. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Pempek kerupuk kemplang memiliki cita rasa khas original seperti di daerah asalnya. Menggunakan proses pembuatan yang modern. Memiliki banyak penggemar dari banyak daerah. Tempat produksi dan berjualan yang bisa dilihat secara langsung oleh pelanggan sangat bersih, memiliki peralatan lengkap dan juga higienis. Kedua, weakness. Proses pembuatan yang cukup lama. Membutuhkan banyak orang untuk membuatnya. Jika harga bahan baku naik, maka harga jual akan naik. Yang ketiga, opportunity. Bisa menjadi rujukan tempat makan terenak di daerah. Membangun tempat makan yang memperluas jangkauan pasar. Mendaftarkan diri agar available di setiap jasa antar makanan. Mendapatkan langganan yang tidak bisa pindah ke penjual lain karena cita rasa khas. Dan terakhir, trade. Banyak pempek beku dan instan yang beredar di pasaran. Banyak pesaing di usaha yang sama. Kesimpulan, aspek-aspek di atas adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses memulai usaha. Dalam memulai usaha perlu dilakukan SKB agar menghindari atau memperkecil risiko kerugian, mempermudah perencanaan usaha, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir mempermudah pengawasan. Sekian pembahasan saya dalam video ini. Apabila terdapat salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa lagi.